Hai teman-teman semua, selamat siang. Dimanapun itu kamu berada, baik pagi, siang, atau sore, pembacaan ini jika sampai mampir di berandanya kamu, berarti pesan ini adalah untuk kamu, gitu ya. Aku sih melihat sinkronisitas di angka 555, mungkin angka 10 related gitu ya, 10-10, 15-15 gitu. Mungkin beberapa teman-teman ada yang lahir di tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, ada yang life path 5, life path 1 gitu ya, life path 6 gitu. Take with resonate ya. Ini ada pesan big changes gitu ya, perubahan besar, tantangan besar yang mau hadir dalam kehidupan kamu. Aku mengingatkan kembali ini pembacaan energi secara kolektif. Untuk teman-teman yang mau dibacakan secara personal, itu bisa menghubungi aku di DM Instagram. Nama akunnya sama ya, logonya juga sama. Mampir aja, dan di link itu di Instagram udah ada linknya, nanti bisa dicek aja di katalog price-nya itu berapa harganya gitu ya. Untuk saat ini aku hanya membuka secara non interaktif dulu itu karena banyak sekali kesibukan dan aku juga nggak buka kuotanya banyak, hanya beberapa aja. Oke, let's see, kita lanjut aja ya pembacaannya, apa yang mau disampaikan. Perubahan besar yang mau terjadi dalam kehidupan kamu. Oke. Oke, passion. Don't be afraid to fail. Follow what makes your heart happy. Perubahan besar, ada semangat membara dalam hidupmu yang tadinya kamu tidak memiliki semangat atau merasa hanya berdiam diri aja gitu ya, tidak memiliki minat untuk melakukan segala sesuatu. Ini nampaknya perubahan besarnya akan ada passion, akan ada perubahan baru di mana kayak kamu menemukan sesuatu inspirasi baru. Lewat hal ini kamu mampu menciptakan sisi kreatif yang baru, kreativitas, mungkin ada yang related di bagian seni gitu ya, atau bagian desain gitu ya, atau bisa juga memberikan banyak kisah-kisah inspiratif buat orang-orang yang membutuhkan ceritamu mungkin gitu ya. Dan aku juga melihatnya sih fashionnya di sini lebih ke arah suatu pekerjaan baru, hal-hal baru, tantangan baru yang mau masuk dalam kehidupanmu. Cuma di sini saran dari semesta tuh, jangan takut gagal dulu. Jadi coba aja dulu apa yang mau kamu coba, dicoba gitu ya. Hasil akhir kan yang menentukan semesta gitu ya. Gagal bukan berarti kamu mati harapan gitu. Di sini kayak semesta juga mau lihat kamu diuji sampai batas mana sih kamu mau berusaha menyalakan semangat dalam dirimu lagi, kayak gitu ya. Aku lihat lagi di sini ada spread your wings. Oke, ini juga berhubungan sama passion. Suatu passion tidak akan lahir kalau kamu tidak berani membebaskan dirimu gitu. Ketika kamu masih dikekang oleh situasi, ketika kamu masih dibatasi kebebasanmu mungkin oleh suatu pekerjaan yang memiliki standar atau peraturan yang berat sehingga membuat kamu agak lelah, membuat kamu agak stuck gitu ya, atau situasi lingkungan mungkin di keluarga, bapak ibu gitu ya, memiliki banyak peraturan gitu ya, sementara kamu adalah
jiwa yang bebas di sini aku lihat gitu ya. Apapun itu yang menentukan kebahagiaan, kesuksesan, rasa percaya diri hanya dirimu sendiri gitu. Cuman di sini semesta tuh meminta kamu tuh untuk membentangkan sayapmu, membebaskan kemana dirimu ingin menjelajah, mengeksplor, baik itu perjalanan atau traveling maupun pekerjaan baru yang tidak membuat kamu terikat kontrak atau terikat peraturan-peraturan yang berat. Karena aku melihat di sini kamu ini adalah jiwa yang bebas gitu, jiwa yang tidak suka diatur-atur gitu. Sementara posisimu saat ini tuh kamu masih ada dalam lingkungan yang banyak peraturan gitu. So, kamu harus bisa memberikan pilihan kepada dirimu sendiri antara kamu mau stuck dengan peraturan-peraturan yang mengekang kebebasanmu atau kamu ambil langkah untuk menarik lagi kekuatanmu gitu ya, membebaskan dirimu untuk bertumbuh lebih baik lagi dan membawa rasa percaya diri ini lebih tinggi layaknya burung melebarkan sayapnya gitu, melebarkan sayapnya untuk mencapai, untuk melihat bahwa sebenarnya seisi dunia ini lebih luas dari yang kita bayangkan gitu ya. Aku melihat energinya seperti itu. Ini juga berlaku sih untuk suatu pengembangan dalam diri, pengembangan dalam karir, karena emang tidak bisa tuh kamu hanya di satu pekerjaan mungkin gitu ya untuk memperluas sisi finansialmu gitu ya. Terus kamu tipikal orang yang nggak bisa dikekang gitu ya sama orang, sama situasi. So, terapkan pilihan-pilihan yang bisa membuatmu untuk berkembang lebih maju lagi gitu ya. Oke. Di sini ada divine timing. Everything has a higher purpose. Gimana caranya kamu tetap fokus pada apa yang kamu kerjakan saat ini gitu ya. Cari sesuatu hal yang membuat hatimu dan perasaanmu tuh bahagia gitu ya. Baik di sisi pekerjaan, hubungan personal dirimu dengan keluarga, hubungan personal dirimu dengan pasangan. Dan aku melihat yang tadi aku jelaskan, kamu adalah sebenarnya orang yang memiliki kebebasan gitu. Jikalau sesuatu halnya itu mengekang kamu, lebih baik tinggalkan gitu ya. Karena dengan kebebasanmu ini, kamu bisa meraih atau menggapai segala sesuatunya lebih baik gitu. Dan aku juga melihat kamu di sini adalah tipikal orang yang memiliki ambisi yang kuat gitu ya, baik dari sisi pekerjaan atau finansial gitu, sehingga ada rasa di mana kamu bertanya-tanya kapan hasil usahamu membuahkan nilai yang sesuai dengan harapanmu, atau kapan sesuatu yang kamu inginkan atau kamu damba-dambakan akan segera terjadi. Nah, di sini semesta tuh kayak meminta kamu lakukan aja dulu apa yang bisa kamu lakukan. Soal waktu, biar Tuhan dan semesta yang bekerja untuk dirimu. Dan aku melihat secara energi kemungkinan about divine timing ini bisa sesuatunya ini terjadi pada saat kamu tidak memikirkan hal ini. Karena ya itu tadi, semesta meminta kamu fokus dulu sama sesuatu hal untuk perkembangan dirimu gitu ya. Ketika kamu lagi fokus, tidak memikirkan sesuatu hal yang melekat di pikiranmu, tiba-tiba memang hal ini terjadi aja ke dalam dirimu dan kamu sangat kaget gitu ya. Ternyata ketika kita tidak terlalu larut memikirkan sesuatu hal yang bukan kita sebenarnya yang ngatur waktunya, tetapi Tuhan, ya kamu akan mendapatkan sesuatu halnya nih
secara tiba-tiba gitu ya datangnya. Oke, perubahan besarnya ini seperti ini, akan ada divine timing gitu ya, sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Cuman memang kamu harus diminta difokuskan dulu sama sesuatu hal yang lebih baik. Dan bottom of the deck-nya ada celebration, good times come from hard work. Jadi sesuatu atau waktu terbaik itu datang dari gimana kamu mengusahakan dirimu, bekerja keras gitu ya. Terus kamu memberikan waktu yang terbaik gitu untuk dirimu. Bisa untuk dirimu, bisa untuk perusahaan yang sedang kamu jalani gitu ya. Akan ada perayaan, akan ada pesta juga gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang di suatu perusahaan karirnya naik secara melejit, secara tiba-tiba karena memang kamu punya skill atau mumpuni gitu ya untuk suatu karir. Jadi atasan ngelihat oh ini anak sudah bisa di-upgrade skillnya gitu ya, jabatannya gitu. Ini sebenarnya bagian dari berkat Tuhan, berkat semesta juga sih yang mau hadir dalam kehidupanmu. Oke, kita lihat lagi dari kartu ini, perubahan besar yang terjadi dalam kehidupanmu. Apa pesannya dari semesta buat teman-teman semua gitu ya. Kartunya agak licin, nanti aku shuffle lagi. Ini saking excitednya, perubahan besar, kartunya licin mau keluar semua. Biasanya nggak kayak gini kartunya. Oke, buat teman-teman yang nonton, coba relax lagi, kalem, tenang ya. Oke. Maintain balance in all areas of your life. Oke, kamu diminta di sini untuk menyeimbangkan mana yang menjadi kebutuhanmu, gitu ya. Baik secara energi, baik secara effort, gitu ya. Kamu harus seimbang. Seimbang juga di sini dalam kehidupan. Kamu harus seimbang antara memberi dan menerima. Kamu juga harus seimbang antara memberikan energi ke dirimu sendiri dan memberikan energi ke orang lain. Kayak gitu. Karena di dalam keseimbangan ini akan ada rezeki, akan ada berkat-berkat yang mengalir juga masuk dalam kehidupanmu. Dan di sini juga kayak semesta tuh mengajarkan bagaimana caranya kamu menghargai dulu dirimu secara seimbang gitu. Karena aku melihat beberapa energi dari teman-teman, mohon maaf ini ya, saking kamu cintanya sama keluargamu gitu ya, kamu jadi kayak lebih mementingkan dirimu, mementingkan keluargamu dulu, mementingkan orang lain demi kebahagiaan mereka. Tapi sementara kamunya tidak bahagia gitu. Itu kan sama aja ya kayak kamu tuh ngeblok energi kamu sendiri, ngeblok berkat-berkat yang mau masuk, ngeblok suatu pencapaian yang mau masuk dalam kehidupanmu. Nah, di sini semesta tuh kayak meminta kamu atur lagi keseimbangan di segala aspek dalam kehidupanmu. Baik karir ya, karir kamu harus bisa time management, kapan waktunya kamu ada waktu untuk dirimu sendiri, kapan waktunya kamu bekerja gitu ya. Kalau misalnya contoh kamu kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, berarti ya udah kamu stop di jam 5 sore gitu. Itulah bagian dari kamu ngebalance your life gitu ya. Selebihnya kamu ambil aktivitas lain buat dirimu sendiri. Entah kamu recharge energi gitu ya untuk meregulasi lagi energi-energi yang kamu berikan hari ini untuk pekerjaan kamu. Begitu juga untuk keuangan. Kapan uang ini
kamu tabung, kapan uang ini kamu bisa pakai untuk berbagi dengan orang lain gitu. Begitu juga aspeknya dengan cinta, kapan kamu memberikan waktu untuk dirimu sendiri, kapan kamu memberikan waktu untuk pasanganmu, kayak kalian sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi, sama-sama saling memberikan waktu gitu ya, untuk kalian mungkin memberikan komunikasi dua arah kayak gitu ya. Aku melihat di sini pesannya yang sangat kuat, jaga keseimbangan di dalam dirimu gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Action, take step that lead you closer to your dreams. Ini balik lagi sama kartu passion. Kamu tidak bisa memberikan aksi kalau kamu tidak bisa membakar api semangat dalam dirimu. Jadi saranku, kalau ketika teman-teman memang kayak agak susah gitu ya untuk mengambil kekuatan kalian lagi, aku coba sarankan teman-teman untuk grounding gitu ya. Jalan dengan kaki telanjang gitu ya, di tanah atau rumput gitu ya, untuk recharge energi kalian gitu. Sambil kalian visualisasi memberikan energi negatif ini yang bukan untukmu ke bumi, dan bumi menggantikannya dengan energi positif yang masuk ke dalam tubuhmu gitu ya. Coba diafirmasikan, diulangi tiap hari, bisa 5-10 menit gitu ya. Lebih bagus energinya sih bangun pagi gitu ya, masih berembun, terus anginnya juga masih enak gitu ya, kita bisa menghirup udara segar kayak gitu. Balik lagi ke action ini, kamu adalah tipikal orang yang memiliki mimpi yang banyak gitu ya. Mungkin dari segi pekerjaan, kamu ingin memiliki pekerjaan yang bercabang-cabang gitu ya, bisnis yang memiliki ekspansi yang luas. Terus gimana caranya kamu menumbuhkan sisi finansial yang baik gitu ya. Harus ada action gitu. Ini kita tidak bisa hanya cuman tidur makan aja untuk nge-reach my dreams gitu ya, our dreams gitu lah, mimpi-mimpi kita gitu ya. Aku sampai salah ngomong, belibet. Take a step, pelan-pelan aja. Di sini semesta juga nggak minta kamu buru-buru, cepet-cepet gitu. Tapi kayak kamu secara full memiliki kesadaran, kamu melangkah pelan-pelan, ambil action apa dulu yang mau kamu lakukan dalam kehidupanmu. Contoh, kamu mau bikin bisnis baru gitu ya. Apa nih aksinya nih gitu ya. Contoh, kamu mau bikin bisnis warung 24 jam gitu. Kan nggak bisa tuh kayak cuman tidur-tiduran, duduk-duduk aja, simsalabim tokonya udah ada beserta isinya gitu ya, bahan-bahannya. Nggak bisa. Nah, kamu kayak harus persiapkan dulu, mulai dari rukonya mungkin, tempatnya gitu ya, strategis nggak nih untuk orang melihat toko kamu nanti di sini. Terus barang-barangnya apa aja, harganya seperti apa dan bagaimana. Itu loh yang dibilang actionnya secara bertahap gitu. Dan di sini juga semesta tuh kayak minta, ya udah pelan-pelan aja dulu jalanin gitu ya. Soal gagal atau sukses itu kan yang penting kamu sudah mencoba gitu. Ketika nanti ada di level kegagalan, ya kamu berarti belajar dari kegagalan. Tapi ketika kamu sukses menjalani ini, kayak kamu harus banyak belajar lagi gimana caranya nanti kamu mengekspansi. Begitu juga dengan hal-hal yang lain ya gitu. Ini aku berikan contoh saja gitu ya. Selebihnya teman-teman yang lain mau menggambarkannya seperti apa gitu. Oke, visualisasi, see your dreams clearly in your mind's eye gitu. Aku melihat beberapa teman-teman ini adalah sang manifestor terbaik gitu, dan semesta memberikan kamu ruang dan waktu untuk kamu memvisualisasikan yang menjadi mimpinya kamu.
bisa dari karir, finansial, percintaan ya. Contoh karir, ya tadi aku jelasin gimana kamu mau berkembang secara jabatan gitu ya, kerja tim, terus bisnis mau ekspansi atau mencoba bisnis baru gitu ya. Dan percintaan gimana kayaknya kamu tuh bisa membuat atau memberikan hubungan yang kompak dan solid satu sama lain gitu. Dan di sini karena emang kalian adalah sang manifestor terbaik, hati-hati juga dengan pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam pikiranmu. Karena semesta menangkap energi bukan apa yang kamu katakan, gitu ya. Dia tidak mengenal kata-kata apa yang kita katakan, tapi dia menangkap energi kita, gitu ya. Apa yang kita pikirkan secara energi, mungkin kegagalan atau penderitaan atau yang lain-lainnya, itu juga nanti yang akan tersampaikan ke semesta gitu. Jadi berbijaksana dalam pikiran, tindak, dan perbuatan gitu ya. Dan aku juga melihat seiring berjalannya waktu kalian belajar gitu ya, banyak memaknai sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan, kesuksesan akan terjadi juga di dalam kehidupan teman-teman semua kayak gitu. Dan bottom of the deck-nya ada belief ya, have faith in your power to create your reality gitu. Mungkin saat ini kamu ada di posisi kegagalan, tapi karena kamu memiliki mindset yang positif, kayak kamu yakin dan percaya aja akan ada mimpi-mimpi yang terwujud karena kamu melahirkan kepercayaan itu sendiri di dalam kehidupanmu gitu ya. Aku melihat pesan dari semesta untuk teman-teman, tetap kamu percaya dalam iman walaupun hal ini belum terjadi ke dalam dirimu, ke dalam kehidupanmu gitu ya. Kayak kamu diberikan kesempatan sama semesta untuk menciptakan kenyataan yang baru, kenyataan yang baik dalam kehidupanmu. Kamu mau membuat mimpimu menjadi nyata, silakan gitu ya. Dipersilahkan sama semesta untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang nyata dalam kehidupanmu. Dan ketika kamu mempercayakan hal ini kepada semesta, nanti akan ada berkat-berkat, keberkahan, keberlimpahan yang semesta hadirkan dalam kehidupanmu gitu ya. Aku cek dari tarotnya. Perubahan besar yang mau terjadi dalam kehidupan kamu. Oke. Perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, ya tadi aku jelasin, kamu akhirnya akan bangkit dari rasa keterpurukan dalam kehidupan. Mungkin beberapa orang melihat kamu ini adalah orang yang tidak memiliki pengharapan, tidak berdaya, tapi Tuhan dan semesta izinkan kamu gitu ya. Ini kayak semacam ada calling, panggilan juga untuk kamu tuh maju lagi gitu ya. Naikkan lagi semangatmu, ambil lagi kekuatanmu untuk merealisasikan suatu mimpi-mimpi harapan dalam kehidupanmu gitu. Kalau kamu percaya kamu bisa sukses, kamu akan mendapatkan kesuksesan ini dari semesta. Tinggal bagaimana kamu mengambil kekuatan dalam dirimu gitu ya. Oke. Death and rebirth, ada kematian di dalam diri dan ada kebangkitan juga di dalam diri. Ini yang menandakan kamu pernah dulu berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan ini bukan berarti kamu jahat atau apa, bukan. Kayak semacam kamu menghukum dirimu sendiri, kayak semacam kamu menjadi korban, mental korban gitu ya, tidak berdaya,
Kayak kamu dulu sempat ada berpikir ya sampai kapanpun aku akan jadi manusia yang tidak berguna gitu ya. Akhirnya Tuhan buka kesadaran kamu dilahirkan versi terbaru dan ini perubahannya sangat besar. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang masih membawa suffering dalam kehidupannya. Dan ini akan diruntuhkan oleh semesta, kamu akan di-align ke jiwa baru, pengharapan baru. So, kamu harus terima perubahan positif ini dalam kehidupan kamu. Mungkin awalnya bikin kamu nangis-nangis, tapi kedepannya ini akan membuat semangatmu lebih berapi-api lagi. Yes, let's see. Bottom of the deck-nya, the star. Yang pada akhirnya mimpi dan harapanmu tercapai, ya. Kalau kamu berdoa, kamu sempat berpikir Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doamu, ini didengarkan guys, doamu. Gak ada yang tidak luput dari pandangan Tuhan tentang harapan, tentang manifestasi, tentang doa-doamu. Kayak gimana caranya kamu take action dulu, lakuin apa yang bisa kamu lakuin. Gagal berhasil itu adalah urusan belakangan. Yang penting kamu sudah coba dan ini akan menjadi sesuatu hal, pelajaran yang lebih baik lagi ke dalam kehidupan kamu. Ini juga berlaku untuk aku, berlaku juga untuk kita semua gitu ya yang mendengarkan video ini. Dan bottom of the deck-nya ada the High Priestess. Pada akhirnya kamu berbijaksana dalam mengambil suatu langkah keputusan dalam kehidupanmu. Ada pengetahuan-pengetahuan baru, ada semangat-semangat baru, ada ilmu-ilmu baru yang kamu dapatkan dari semesta atas kegigihan usaha kamu gitu ya, untuk kamu mengambil kekuatanmu kembali. Bagaimana kamu caranya bahagia untuk menjalani kehidupanmu gitu ya, aku lihat ya. Coba kita cek dari kartu Angel Answer. Ini pesannya apa yang mau disampaikan untuk teman-teman semua. No need to worry. Ada satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu di sini diminta jangan ragu, tetap maju, tetap semangat gitu ya. Hindari hal-hal atau pikiran-pikiran negatif. Yang penting tuh semesta meminta ayo maju dulu, coba dulu, jalani dulu gitu ya. Soal gagal atau berhasil itu akan menjadi pembelajaran karena ada kartu The High Priestess. Pada akhirnya nanti kamu memiliki jiwa yang bijaksana untuk ngejalanin ini semua gitu ya. Abundance, akan ada keberkahan, keberlimpahan atas dari hasil usaha yang kamu lakukan secara tahap demi tahap, hari demi hari kamu lakukan dengan baik, tanpa bersungut-sungut gitu ya. Kayak kamu udah ada di titik kepasrahan, penerimaan. Aku lakukan yang terbaik, selebihnya aku berikan hasilnya kepada semesta gitu ya. Dan aku melihat bottom of the deck-nya adalah sukses. Pada akhirnya kamu nanti akan menjadi pribadi yang lebih sukses, pribadi yang lebih berhasil ke depannya. Claim this energy for you. Aku berdoa dari jauh, semoga kesuksesan, keberkahan, keberlimpahan hadir di dalam kehidupan kamu, hadir di dalam kehidupan kita semua. Itu saja pesan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pesan-pesan ini. Aku doakan yang terbaik, kesuksesan, keberkahan, keberlimpahan hadir di dalam kehidupan kamu semuanya. See you semua, bye-bye.